Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjelaskan tentang nuzul Quran. Dalam hal ini ada 3 ayat yang dirujuk, yaitu yang pertama Al-Baqarah 184. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk umat manusia dan keterangan-keterangan dari petunjuk dan furqan, pembeda antara hak dan batil. Yang kedua surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran di dalam Lailatul Qadar. Ayat yang ketiga adalah surat Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Ayat ini tidak bertentangan. Jadi yang dimaksud Lailatul Mubarakah ya Lailatul Qadar dari bulan Ramadan ya. Dalam hal ini ulama ada 2 mazhab ya. Mazhab yang pertama yaitu mazhabnya yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan beberapa ulama ya, mayoritas ulama. Yang dimaksud dengan nuzul Quran dalam 3 ayat adalah turunnya Al-Quran secara keseluruhan, jumlatan wahidah, ke Baitul Izzah di langit dunia ya. Jadi untuk mengagungkan, jadi dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah ya. Kemudian Al-Quran diturunkan setelah itu secara berangsur-angsur kepada Rasulullah dalam kurun waktu 23 tahun ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Ini mazhab yang pertama ya. Ini mazhab Ibnu Abbas dan mayoritas ulama. Sedangkan mazhab yang kedua yaitu mazhab yang diceritakan dari Imam Asy-Sya'bi ya. Yang dimaksud nuzul Quran dalam 3 ayat itu adalah permulaan turunnya Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan turunnya Al-Quran yang pertama itu terjadi di Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan ya. Nah, itu awal dari penurunan. Setelah itu Al-Quran diturunkan secara sedikit demi sedikit, berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan ya. Berkaitan dengan itu ya, maka Syekh Manna Qattan dalam Mabahis fi Ulumul Quran menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan 2 kali. Yang pertama ya, Quran diturunkan secara sekaligus ya, semuanya jumlatan wahidah pada malam Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Yang kedua adalah turunnya Al-Quran dari langit dunia kepada Rasulullah
secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 23 tahun. Mengapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur ya? Ada beberapa hikmah kenapa gak diturunkan sekaligus seperti kitab-kitab suci terdahulu, tapi kok berangsur-angsur. Hikmah yang pertama adalah yaitu tasbidu fuadi Rasulullah, meneguhkan hati Rasulullah ya, supaya mantap ya, Al-Quran mantap di hati Rasulullah, melekat dan mantap. Itu hikmah yang pertama. Nah, hikmah yang kedua adalah tantangan ya, kepada musuh-musuh Rasulullah, yaitu orang musyrik yang menentang kerasulan Nabi Muhammad. Nah, salah satu dikuatkan dengan mukjizat ini. Rasulullah, pengakuan Rasulullah sebagai Rasul dikuatkan dengan mukjizat berupa Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran ini diturunkan untuk menantang mereka, mampu nggak membuat dan menandingi ya, supaya mereka terlemahkan ya, sehingga disebut mukjizat. Karena mukjizat yang terbesar adalah Al-Quran ya. Kalau mukjizat nabi-nabi terdahulu, nabinya wafat, mukjizatnya hilang. Tapi kalau Al-Quran, Nabi wafat masih ada Al-Quran itu ya. Karena Allah yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra fa inna lahu lahafizun. Hikmah yang ketiga mengapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur adalah taisyiru hifdzihi wa fahmihi, mempermudah menghafal dan memahami. Sedikit dihafalkan, sedikit dihafalkan. Itu dulu. Nah, kalau sekarang di zaman sekarang ya, insya Allah Al-Quran tetap mudah diingat, mudah dihafal, sebab Allah sudah menjamin walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muttaqin. Sungguh aku mempermudah Al-Quran untuk diingat ya. Siapa yang kira-kira dapat peringatan atau bisa menghafal? Yang keempat, hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur ya, yaitu tadarruj fit tasyri'nya. Sedikit demi sedikit, secara gradual, secara berangsur-angsur ya, dalam menetapkan syariat Islam, dalam membuat aturan Islam ini ya, sedikit-sedikit. Kayak turunnya Khomer aja 4 kali, jadi sedikit-sedikit ya, tidak semuanya. Jadi syariat Islam, aturan Islam diturunkan sedikit sesuai dengan kebutuhannya. Saya kira itu kaitannya dengan nuzul Qurannya. Ada hikmah yang kelima yang berkaitan dengan mengapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, yaitu sebagai petunjuk yang pasti bahwa Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karya Nabi Muhammad, tapi langsung ada kebutuhan langsung turun, ada kebutuhan langsung turun dari Allah ya. Kalau itu banyak ya, secara keseluruhan bisa dianggap itu karya Nabi Muhammad ya. Tapi ini untuk menunjukkan bahwa ini benar-benar dari Allah, jadi butuh diturunkan. Nah itu. Saya kira itu kaitannya dengan nuzul Quran. Maka hikmah yang terpenting adalah Ramadan kita ini melakukan puasa dengan baik ya. Yang kedua adalah membaca Al-Quran, karena bulan Ramadan ini bulannya spesial. Al-Quran diturunkan di bulan spesial, di malam yang spesial, yaitu malam Lailatul Qadar.
Rasulullah aja darusan dengan malaikat Jibril simak-simakan di bulan Ramadan. Nah, itulah hikmahnya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Yang kedua, kemuliaan Al-Quran. Insya Allah orang yang sibuk dengan Al-Quran, Allah akan mempermudah rezekinya. Man syaghalahul Quran ataitu afdhala ma utiyasain. Siapa yang sibuk dengan Al-Quran, ya insya Allah aku beri yang lebih utama dari orang-orang yang minta, yang berdoa. Itu kalau kita melanggengkan rutinitas membaca Al-Quran. Dan Al-Quran itu bisa menjadi syafaat pembela kita di hari kiamat nanti. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.